Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Gimana kabar Anda hari ini, bro? Saya harap Anda baik-baik saja dalam kondisi apapun, dimanapun, keadaan apapun, ya. Ya, sungguh sangat indah pemandangan di depan mata saya ini. Saya lagi bersantai-santai ini ya, mendung guys. Nah, mendungnya tapi ya masih sebagian gerimis ya. Jadi hujannya akhir-akhir ini nggak besar banget ya. Ini kita melihat sebuah pemandangan di mana di pedesaan terasering itu ada. Terasering itu adalah deretan petakan sawah khas ya, petakan sawah khas di daerah yang berbukit. Nah, ini kita berada di ketinggian, ini kita di ketinggian. Itu bawah-bawah lembah itu dia sendiri. Woi, indah banget ya guys. Nah, inilah salah satu terapi-terapi pada mata orang-orang desa ya. Jadi kita itu jauh dari stres ya, walaupun kebutuhan ya sama saja, yang orang namanya orang makan, kebutuhan ini sama saja, tapi kalau di desa itu lebih banyak healing-healingnya, bro. Jalan-jalan aja ke bukit-bukit lihat kayak gini adem, karena ya pemandangan indah dan hijau itu ya membuat otak kita rileks ya. Jadi diri kita rileks. Lah, lalu kita mau ngonten apa, guys? Lah, ini pembukaan aja, guys. Kita mau ngonten ini, guys. Nah, ini tanpa kita senter dalam kondisi mendung. Anda sudah bisa melihat sendiri karena ketipis ya. Ketebalannya hanya sekitar berapa? 1-2 mili. Nah, ini sebuah pecahan batu. Menurut Anda ini batu apa, guys? Nanti kita akan tunjukkan ya, guys. Beberapa batu pecahannya ini ya, karena ini jumlahnya agak besar dan agak bervariatif. Ya, oke, kita lanjut ya, guys. Ini contoh hasil jadinya, terus apa ya, gimana, apa kita lanjut ya. Nah, ini guys, ini batu-batu sama dengan ini, dari lahan yang sama, mungkin beda bongkahan ya. Kenapa beda? Nanti kita akan tunjukkan perbedaannya, guys. Nah, ini bongkahan batu kayak batu pandasi sekilas ya. Memang benar kayak batu pandasi. Ini lagi, itu lagi, ini lagi. Ya, di antara semua batu ini ada yang semuanya berbeda-beda. Ini baru kita towel, ternyata indah banget ya, sebesar ini. Batunya indah banget, kristal ya, batunya full kristal. Ini kita lagi kontrol gudang ya. Setelah sekian lama saya nggak kontrol ke gudang. Ini batunya kristal multicolor, anggap saja pancawarna, karena kalau hanya mencari 5 warna kayaknya ada: hijau, kuning, coklat, merah, putih ya. Hitamnya nggak ada, memang ini kita belum ketemu hitam. Ini kita baru tompal, ini batu udah lama ya, udah pernah tak konten. Ini pancawarna telur kodok ya, bercampur-campur, ternyata dalamnya kristal seperti ini. Oke, kita bahas batu ini, guys. Batu ini tembus ya, warnanya sekilas hitam ya, memang hitam, guys, tapi sejatinya dia warnanya hijau ya, karena ini adalah yang kita sebut black jet. Nah, black jet. Nah, black jet itu sendiri merupakan batuan-batuan dari keluarga giok. Ini kita tempelin ya, nempel ya. Ini bahan black jet, guys, dalam jumlah alam yang lumayan besar sehingga harus dipecah-pecah dan patahkan ya. Nah, bedanya kenapa? Ini walaupun satu lokasi beda bongkahan, itu bedanya apa sama ini? Sama, guys, ini kena air juga warnanya sama. Nah, cuman bedanya ini dia nggak nempel, guys. Pernah beberapa kali saya bahas masalah black jet Kebumen, kita nggak bahas black jet yang lain ya. Itu pernah ada 2 keluar ya. Black jet Kebumen itu yang terkenal, itu yang nempel magnet. Cuman yang paling susah yang nggak nempel magnet. Nah, diantara itu ada kemungkinan 2 keluar dalam labnya. Satu itu memang black jet yang tersusun antara mineral besi, serpentin, dan mineral-mineral giok campuran lainnya, sehingga dibaca dalam labnya itu terbaca adalah serpentin. Ada black jet yang memang benar-benar jadit hitam, ada, dan itu ada di Kebumen. Ya, inilah salah satu yang akan saya tunjukkan, bro. Ini nggak nempel, guys. Jadi jadit hitam itu ada di kemungkinan di yang nggak nempel, ada yang di yang nempel. Tapi yang jelas di antara itu semua
itu batuan Kebumen memang mantap jos ya. Nah, jadi yang nempel ataupun yang nggak nempel itu ya kita sebut sama ratakan saja sebagai black jet ya. Cerita tentang black jet sebagai terapi kita bahas lagi ya. Sebelum itu kita tunjukkan lagi batuan-batuan yang terlihat seperti hanya seonggok-onggokan lempung keras. Ini bahasanya lempung keras. Ya warnanya sekilas coklat loh bro. Ini juga, ini bentukan motif juga, ini black jet juga, dia nempel juga guys. Ini batuan alam, cuman nempelnya nggak begitu kuat banget ya, cuman nempel dia. Nah ini kalau nggak nempel udah jatuh lebih cepat dari seharusnya. Nah ini walaupun nggak kuat banget dia nempel, ini bagian gini kuat ya. Ini bentuknya kayak apa, bisa jadikan batu taman. Dan di sini batu yang terlihat seperti ini guys, seperti lempung ya. Lempung tahu tanah berwarna kuning yang biasanya becek, tapi kali ini berbentuk batu guys. Jadi ini benar-benar batu sungai. Tuh nanti dulu ya, benar-benar batu sungai. Ternyata ini dari sekilas mata memandang ini warnanya coklat aja ya, tapi kita nikmati guys. Ternyata motifnya indah banget ya. Hahaha. Nih motifnya. Ini ya motifnya indah banget kan. Wah nih, kalau kita telaten di antara batu ini pasti nemu banyak gambar. Asal telaten, apalagi dibelah-belah di lempeng-lempeng 1 cm jadi berapa ratus lempeng, ini pasti nemu gambar. Di sini aja kita udah nemu gambar nih. Seorang wanita memegang pisau ya. Ini rambutnya panjang, ini bentuk badannya seperti ini kristal, ini tangannya dia memegang pisau mau bunuh diri atau mau perang nggak tahu. Ini kelihatannya biasa ya, coklat biasa, dideketin. Nah, motifnya itu loh. Wih, cantik kan? Itulah sebuah batu, guys. Ya, itu juga, guys. Nah, oke kita lanjut. Ini akan saya tunjukkan ya. Nah, ini guys. Ini hasil jadi dari black jetnya. Ini juga. Ini dibikin bangku ya tujuannya. Ini yang bikin saya akan bahas ya. Ini dengan satu bahan yang sama. Ya. Ketika ini masih bahan, dia akan terlihat seperti kehijau-hijauan. Tapi ketika udah dipoles, karena memang permukaannya mengkilat dan tahu sendiri, hasilnya ini guys. Ini kotor ya. Nah, ini guys. Dia nggak nempel sama sekali. Ini kita bisa buktikan. Ini salah satu black jet yang nggak nempel. Nah ini kalau nempel ada tarikan magnet, ada kadar magnetnya itu sedikit. Cuman kalau ditaruh dia akan lepas. Nah ini ada tarikan magnet ini. Cuman dia nggak kuat karena semua batu akik Kebumen rata-rata dia memiliki mineral magnet ya. Tinggal jumlahnya besar atau kecil. Maka dari itu kita ngetes batuannya itu menggunakan magnet neodymium bro. Ini magnet neodymium yang ada di dalam hard disk komputer lama yang pakai CPU itu. Nah itu magnet itu keras karena yang kita tes itu mineral besi di dalam batuan. Nah mineral besi di dalam batuan itu sendiri banyak dipercaya orang sebagai penginduksi sinar inframerah dari tubuh. Jadi tubuh kita itu memancarkan panas dan panasnya itu diinduksi dan dipancarkan lagi oleh sebuah black jet, oleh sebuah mineral besi itu. Maka dari itu black jet sendiri itu dipercaya sebagai batu untuk terapi kesehatan. Kali ini kita buat sebuah meja bro, daun meja ya bahasanya ya. Kalau dibikin meja kan udah ada kakinya. Ini ada kakinya cuman sementara. Ini daun meja bro, ini kita lihat. Ketebalan daun meja ini kurang lebih antara 10 cm. Karena ini bahan alam, kita temukan bentuk alamnya itu Anda pasti nggak akan menyangka karena alat kita itu terbatas. Ini ketebalannya paling antara 10 sampai 12 cm ya. Dengan ketebalan yang tidak sama pastinya, cuman ya untuk kerataannya ya lumayan lah. Nah, kalau Anda lihat posisi masih bahan itu Anda nggak akan percaya prosesnya itu kok hanya menggunakan gerinda tangan. Nah kan nanti saya akan tunjukkan bahan yang masih bongkahan guys. Jadi kayak gini rata kayak gini ini tidak semata-mata dipotong menggunakan circle besar. Jadi prosesnya memang panjang hanya menggunakan gerinda tangan karena di Kebumen itu circle besar nggak ada, jujur saja circle besar itu nggak ada. Ini batunya nggak nempel, hitamnya legam sekali dan Anda ketika melihat hijau-hijau seperti ini adalah sebuah kris atau retak alam ya, sebuah slab alam. Ini yang namanya batu itu pasti ya, kalau batu alam jumlah besar itu pasti ada slab-slabnya.
Ini retak alam ini. Ini kita nggak mungkin bisa menghilangkan, dan dia pun kuat. Nih, biarpun retak kayak gini dipukul dia kuat, nggak bakal semplak guys. Bahkan didudukin nggak bakal semplak. Jadi karena ini memang retak alam. Ini, yang namanya batu asli kayak gitu, bukan cor-coran ya. Kan banyak yang beredar giok-giok bertuliskan China, bergambar dewa-dewa, terus bentuknya bulat, terus konon katanya dari dinasti ini. Bukan guys, itu cetakan. Nih, banyak yang beredar itu sebuah cetakan. Walaupun orang yang nggak tahu itu mintanya harganya gila-gilaan, tapi kalau yang tahu itu cuma senyum-senyum saja. Karena memang dari dulu memang pinter ya. Ketika batu itu mahal pasti ditiru, ketika batu itu langka pasti dibikin palsuannya seperti itu. Ini bentuknya. Oke, ketebalannya 10-12 cm, lebarnya kok. Kita bahas lebarnya, Bro. Ini hasil karyanya dari sebuah black jet. 2 kali kilanan saya 23 kali 2 46 ditambah sekitar ya antara 45 cm, guys. Panjangnya coba kita ukur ya dari yang paling panjang 1 2 3 4 kali 2 8, panjangnya hampir 1 meter ya. 4 kali 2 4 kali 2 ya 48 kali 90-an cm, guys. Kurang lebih ya. Ini coba kita cek 1 2 3 4 ya. 90-an cm. Panjangnya 90 kali 45. Anda pasti akan menghargai ini ketika Anda melihat bahannya. Oke, kita ke bahannya. Ya, ini sebuah review kayak gini, Bro. Jadi review dari pecahan, dari nempelnya, dari sejarahnya, fungsinya, ceritanya, namanya, dan jelas hasil jadinya. Wiki bahane. Nah, Anda akan melihat sendiri bahannya seperti ini. Kenapa kok udah bentuk panjang? Itulah mengapa kita akan proses sebagai meja. Karena untuk mendapatkan ini dia batu besar di antara hutan atau di dalam hutan, dan nggak mungkin kita pecah dalam bentuk kecil-kecil, dalam bentuk besar sekalian. Jadi kita pecah kecil-kecil. Dan ketika kita memutuskan untuk membawa ini dalam bentuk besar, otomatis biaya bawanya tidak sedikit, dan prosesnya juga tidak sebentar. Ini bawahnya aja banyak proses. Ini kita lihat. Batu yang Anda lihat tadi itu tebalnya 10-12 cm. Aslinya seperti ini, guys. Tak beraturan sama sekali. Jadi seumpamanya ini dibikin, ini pasti diluluskan yang paling rendah di sini. Set. Coba Anda bayangkan buang kayak gini menggunakan gerinda tangan. Nah, diluluskan paling rendah. Dan ini paling jadinya ini nggak tebal, ya, nggak sampai 10 cm. Buangnya itu lebih banyak buangnya daripada hasil jadinya. Karena bentukan alam seperti ini, guys. Ini kenapa dapat slab kayak gini? Karena di battle. Jadi kita masukin battle 1, 2, 3 terus ditutup sampai belah. Kalau digepuk pakai palu aja itu paling remuk, guys, dalamnya. Itulah sebuah proses ya. Sedikit saya kadang ya kasih tahu, biar apa? Biar yang tidak mengalami proses yang minimal tahu dan minimal bisa menghargai lah, seperti itu. Ya, itulah proses mengapa ada harganya. Ini batu di hutan itu gratis. Cuma nemukannya yang susah. Proses penemukannya, proses belahnya, proses membawanya. Ya semua batu ya gratis kecuali di lahan orang. Cara nune bahasanya kayak gini, ketika Anda nemu batu di lahan orang, ngambil aja kan mencuri. Nah, ketika di hutan itu kan kadang hutan perhutani, hutan negara itu ya milik kita bersama lah. Yang penting kan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Toh kita hanya ngambil menggunakan tangan, bukan menggunakan alat berat ya. Jadi buat makan yaitu mengindahkan yang dianggap biasa sebagai hasil karya seni. Ngomong aja ya dalam beberapa menit cocos beberapa mandek-mandek. Ini bahannya kayak gini, Bro. Bahan yang sama. Jadi itu tadi atasnya ini jadinya segitu. Ya seperti itulah prosesnya yang Anda lihat. Bahkan lingkungan ini seperti jeblugan gunung atau seperti lokasi habis terkena bencana ya, gunung meletus, semua putih. Itu karena debu proses pembuatannya itu. Bayangkan aja debu itu masuk tiap hari di paru-paru Anda. Resiko kesehatan juga besar. Ya itulah di batu, guys. Bagian bolang ya kesel, orang mesti uli, nggak mesti dapet.
jackpot itu ya, yang namanya jackpot nggak sering-sering. Kalau sering-sering itu namanya ya bukan jackpot ya. Biasa udah kalau sering. Prosesnya juga belibet, yang namanya batu itu keras, nggak ada yang amoh seperti roti hanya pakai kue roti dipotong-potong, enggak. Prosesnya panjang, keras, dan selalu penuh resiko. Ya mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sekelumit review tentang perbatuan itu membukakan kita bahwa ternyata mengindahkan yang dianggap biasa itu tidaklah semudah yang diucapkan. Enak mengindahkan yang dianggap biasa, tapi prosesnya setengah mati, guys. Taruhannya ya tetap kesehatan nyawa dan selanjutnya. Dan semua itu akan selesai indah di tempat Anda, di meja Anda, dengan penuh proses yang penuh keringat yang mantap jos demi keluarga kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jos, woyo. Itu ini lokasinya rumputnya aja itu pada meriang ya, bahasanya kena debu ini rumputnya kan pada meriang, bukan malah sehat, ini debu batu bukan debu vulkanik. Jadi banyak silika, banyak itu rumputnya aja pada meriang, tanamannya aja pada meriang. Ini lama-lama kena kayak gini ya mati. Iya beneran, tanaman hias ini lama-lama mati biasanya. Nah, itulah proses.